Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi Bapak Ibu teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amar Hasan di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya melanjutkan pembahasan tentang soal-soal P3K untuk formasi dosen. Jadi ini sudah sampai di soal 116. Jadi tinggal ujiannya ini tinggal 3 hari mungkin ya untuk teman-teman semua yang para pejuang formasi dosen tersebut. Nah, di sini kita masih melanjutkan pembahasan tentang soal-soal kemampuan teknis. Baik ya teman-teman, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, namun sebelum saya bahaskan soalnya, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini ya, serta begitu antusias menonton video di channel Ruang Tentor ini. Saya mendoakan ya Bapak Ibu teman-teman semua senantiasa dimudahkan segala urusannya. Baik, jadi soal 116 ini saya sudah munculkan di video sebelumnya ya, dan ada yang menjawab C. Ya, jawabannya adalah C, yaitu by utilization. Jadi di sini soalnya pendidik atau dosen hanya bertindak sebagai pengguna media ya dalam pembelajarannya. Nah, perspektif dari programmer itu tidak diperhatikan selama pengelolaan media. Nah, di sini tanyakan pernyataan tersebut itu menunjukkan penggunaan media, itu jawabannya adalah C. Jadi di sini berdasarkan rancangannya ya. Berdasarkan rancangannya itu media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan terbagi menjadi 2 jenis. Ini berdasarkan rancangannya, yaitu yang pertama media yang dirancang atau by design. Maksudnya di sini yaitu media tersebut media dan sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem pembelajaran untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Kemudian yang kedua, media yang dimanfaatkan atau by utilization. Maksudnya di sini yaitu media dan sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan. Itu diterapkan dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Ya, ini menurut Haryono tahun 2014, halaman 51 sampai halaman 52. Oke, 117. Membandingkan kemampuan mahasiswa dengan sebuah kriteria standar yang spesifik merupakan esensi dari pendekatan A. Penilaian otentik, penilaian kinerja, penilaian standar, penilaian acuan normal, atau penilaian acuan patokan. Ya, jawabannya di sini adalah E. Nah, saya jelaskan sedikit. Jadi penilaian acuan normal atau yang biasa disingkatkan dengan PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh mahasiswa itu dibandingkan dengan nilai-nilai mahasiswa yang lain dalam kelompok tersebut. Jadi dalam satu kelas ya, kita adakan tes atau ujian, kemudian sekelompok mahasiswa ini kita uji dan ada nilai yang tertinggi, katakanlah misalkan 90 yang tertinggi. Maka 90 ini kita jadikan sebagai acuan dalam memberikan nilai untuk kelompok yang lainnya. Bisa saja nilai 90 ini yang paling tinggi kita upgrade menjadi 100, sehingga nilai-nilai yang lain juga kita tambahkan sesuai dengan yang sama dengan kita tambahkan yang nilai yang paling tinggi. Artinya pemberian nilai itu mengacu pada perolehan skor pada kelompok itu, pada kelas tersebut ya. Kemudian ada namanya penilaian acuan patokan atau biasa disingkat dengan PAP. Ya, di sini penilaian ini itu model pendekatan penilaian tersebut mengacu pada suatu kriteria pencapaian tujuan TKP yang telah ditetapkan sebelumnya. PAP ini merupakan satu cara menentukan kelulusan mahasiswa dengan menggunakan sejumlah patokan. Jadi PAP ini itu memang sudah ditetapkan standar secara umum ya, menyeluruh. Nah, bila mana mahasiswa telah memenuhi patokan tersebut, maka dinyatakan berhasil. Tetapi bila mahasiswa belum memenuhi patokan, maka dikatakan gagal atau belum menguasai bahan pembelajaran tersebut. Kalau sama halnya ya, kalau misalkan ada ujian katakanlah ujian CPNS atau ujian masuk perguruan tinggi, dia itu menggunakan PAP ya, penilaian acuan patokan. Kalau PAN
Penilaian acuan normal itu biasanya digunakan kalau misalkan kita melakukan ulangan harian. Ya, tidak meskipun kadang juga nilai PAN ini diadakan untuk penilaian sumatif. Nilai-nilai yang diperoleh mahasiswa itu dihubungkan dengan tingkat pencapaian penguasaan mahasiswa tentang materi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oke, jadi saya yakin ya Bapak Ibu sudah pasti bisa bedakan yang mana PAN, yang mana PAP. Nomor 118. Salah satu jenis kegiatan dalam menutup pembelajaran dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk merenungkan kembali materi yang telah dipelajarinya, yaitu dengan, ya ini ada kata merenungi, berarti ini biasa diberikan pada refleksi, mengadakan refleksi. Oke, ini saya hapus dulu, saya jelaskan sedikit. Oke, jadi aktivitas refleksi pada sebuah pembelajaran itu mempunyai tujuan yang esensial, yakni apa sih tujuan dari refleksi ini? Yang pertama, menilai bagaimana respon mahasiswa dalam sebuah pembelajaran atau penyampaian sebuah materi. Ya, saya atur nafas dulu. Yang kedua, dengan refleksi itu dosen bisa memahami apa saja kelemahan dan kekurangan dari sebuah pembelajaran yang telah dipresentasikan di kelas. Yang ketiga, tujuan dari refleksi itu memahami akurasi dari sebuah model, pendekatan, strategi, taktik, dan metode pembelajaran yang telah diimplementasikan. Kemudian, memahami apa saja keperluan dan kemauan dari mahasiswa secara mendetail. Nah, refleksi ini dapat digunakan untuk dosen untuk membuat pembelajaran yang lebih efektif dalam kesempatan selanjutnya. Nah, bagaimana cara melakukan refleksi tersebut? Itu dapat dilakukan dengan beberapa langkah dan cara seperti berikut. Misalkan, mahasiswa mengungkapkan segala bentuk rasa dan kesan setelah pembelajaran diberikan. Bisa juga mahasiswa didorong untuk bisa mengungkapkan segalanya dengan jujur dan terbuka. Apalagi ya di sini, mahasiswa mengungkapkan apa saja hal positif dan negatif dari aktivitas pembelajaran. Jadi jangan juga dosen atau guru jangan juga baper ya dengan segala masukan kritikan dari mahasiswa, kan itu sebenarnya murni untuk pengembangan. Kemudian mahasiswa memberikan apa saja yang diinginkan dan diharapkan pada aktivitas pembelajaran selanjutnya. Mahasiswa bisa memberikan pesan yang pribadi kepada dosen. Apakah kritik dan saran yang mereka ungkapkan bisa dipublikasikan, diumumkan atau tidak? Ya. Mahasiswa juga begitu pun kalau punya keluhan terhadap dosen itu jangan disampaikan, diekspos ke sosial media. Ya, dosen akan melihat setiap lembar refleksi guna untuk melakukan evaluasi yang berkelanjutan. Jadi sebenarnya dengan adanya refleksi ini, seorang dosen atau guru itu bisa mengambil semacam cerminan ya, untuk melihat bagaimana kelebihan kekurangan selama proses pembelajaran yang nantinya dijadikan untuk landasan bagaimana memperbaiki atau lebih meningkatkan lagi pembelajaran di pertemuan berikutnya atau pembelajaran di akan datang. Seperti itu. Nomor 119. Pada dasarnya ada dua jenis kemampuan yang harus dimiliki oleh dosen, yaitu what to teach dan how to teach. What to teach di sini adalah kemampuan yang berkenaan dengan apa? Menguasai bahan atau materi ajar. Jadi dalam mengelola kegiatan pembelajaran, dosen diharapkan untuk menguasai dua kemampuan secara totalitas, yaitu what to teach dan how to teach. What to teach di sini itu berkaitan dengan kemampuan dosen dalam menguasai materi yang akan diajarkan. Sementara how to teach di sini berkaitan dengan strategi tentang bagaimana mengajarkan suatu materi secara efektif dan efisien agar dicapai hasil belajar yang optimal. Ya. Nomor 120. Mahasiswa membelajarkan mahasiswa dengan cara berpikir yang dilakukan adalah menguji kecermatan dan kemurnian data informasi. Misalkan cara berpikir tentang pengungkapan data persebaran peternakan unggas di Indonesia. Untuk mengkritisi data tersebut, mahasiswa ditugaskan untuk mengidentifikasi dan mengungkap data dari sumber lain. Nah,
Maka dosen tersebut itu sedang melatih kemampuan berpikir kritis, ya, atau critical thinking. Jadi kata kuncinya di sini mengkritisi. Ya. 121. Mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa terhadap materi kuliah, menentukan angka atau nilai akhir dalam setiap mata kuliah, menyusun laporan perkembangan belajar mahasiswa, dan meningkatkan motivasi belajar. Maka gambaran kegiatan tersebut termasuk pada jenis evaluasi sumatif. Ya. Oke, jawabannya B. Ini saya hapus dulu ya. Oke, jawabannya sumatif. Jadi di sini penilaian formatif. Di video sebelumnya itu sudah saya jelaskan panjang lebar tentang penilaian formatif dengan sumatif ya. Nanti Bapak Ibu boleh lihat lagi ya, di screenshot saja layar perangkatnya, baru di sini ditulis atau dicatat. Saya tidak usah jelaskan panjang lebar karena di video sebelumnya di video sebelumnya ya, ini itu sudah saya jelaskan perbedaan lebih jauh, yaitu penilaian formatif dengan sumatif. Oke, kita lewati saja. Ya. Kemampuan titik-titik yang meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. Ya. Kemampuan terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum, silabus, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Oke, kira-kira komponen seperti apa? Apakah pedagogik, ke sosial, personal, profesional, ataukah sikap? Ya, itu jawabannya adalah pedagogik. Oke, ini saya hapus dulu ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi jawabannya adalah pedagogik. Untuk kompetensi sosial itu maksudnya adalah merupakan kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik dan tenaga kependidikan, serta orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Jadi ini namanya kompetensi sosial. Bagaimana kemampuan kita berkomunikasi terhadap siswa, kemudian dengan rekan guru atau tenaga pendidik, orang tua, serta masyarakat sekitar. Itu namanya kompetensi sosial. Kemudian kompetensi profesional ini lebih berhubungan dengan konten ya, konten materi kita, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi ya, yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Ya. Kemampuan ini mencakup penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Jadi ini namanya kompetensi profesional. Jadi kalau tes P3K itu ada kompetensi pedagogik dengan ada kompetensi profesional. Ya. Kemudian ada kompetensi kepribadian, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan perilaku pribadi guru itu sendiri, yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari. Jadi pedagogik sudah, sosial sudah, personal sudah, profesional sudah. Kalau ini mungkin Bapak Ibu bisa dijelaskan. 123. Penetapan kedalaman, kerincian, keluasan bahan kajian dan tingkat penguasaannya minimal harus mencakup, ya, apa jawabannya? Minimal harus mencakup pengetahuan dan keilmuan yang harus dikuasai dari deskripsi capaian pembelajaran program studi. A jawabannya. Ya. Jadi untuk langkah-langkah penyusunan, kan ini kan berkaitan dengan penyusunan kurikulum ya. Ya. Jadi langkah-langkah dalam penyusunan kurikulum di dalam buku panduan pengembangan dan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi atau disingkat KPT itu meliputi 6 langkah, yaitu penetapan profil lulusan, penetapan kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran, pengkajian kandungan elemen kompetensi, kemudian keempat, penentuan bahan kajian atau materi ajar, yang kelima, perkiraan dan penetapan beban SKS, serta pembentukan mata kuliah dan penyusunan struktur kurikulum. Sementara langkah kelima di sini itu berkaitan dengan perkiraan atau penetapan beban SKS, pembentukan mata kuliah dan penetapan kedalaman, kerincian, keluasan bahan kajian,
dan tingkat penguasaannya minimal harus mencakup pengetahuan atau keilmuan yang harus dikuasai dari deskripsi capaian pembelajaran program studi yang sesuai dengan level KKNI. Oke, saya nanti Bapak Ibu bisa jelaskan saja ya, ditulis. Ya, seperti biasa Bapak Ibu tonton semua, untuk soal terakhir ini ya saya berikan lagi oleh-oleh. Silakan dikirimkan jawabannya di kolom komentar di bawah video ini beserta penjelasannya supaya rekan-rekan lain itu bisa belajar dari komentarnya Bapak Ibu. Baik, saya tunggu jawabannya dan nantikan juga penjelasan pembahasan video di pertemuan berikutnya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.